tugas ya dari TK untuk mengaksesi apa namanya kompetensi. Nah, sambil menunggu yang lain ya, nanti semua daftar hadir akan dilengkap sama Mas Jetiansa ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Materinya ya dari kelas sebelumnya sudah saya upload ya. Nanti teman-teman bisa nonton yang kelas sebelumnya atau yang sekarang pun bisa ditonton ya. Oke, yang pertama kita selesaikan yang pengenalan ya, pengenalan di awal dan form objek kontrol. Minggu kita lanjutkan yang lama. Oke, kalau sudah jelas ya, kita mulai saja karena nanti jam 10 saya ada rapat ya bersamaan untuk ada tugas ya dari TK untuk mengaksesi kompetensi. Nah, sambil menunggu yang lain ya, nanti semua daftar hadir akan dilengkap sama Mas Jetiansa ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Materinya ya dari kelas sebelumnya sudah saya upload ya. Nanti teman-teman bisa nonton yang kelas sebelumnya atau yang sekarang pun bisa ditonton ya. Oke, yang pertama kita selesaikan yang pengenalan ya, pengenalan di awal dan form objek kontrol. Minggu kita lanjutkan yang ini form dan objek kontrol, tapi mengenai yang lain ya, menu strip, konteks menu strip, stack box dan sebagainya gitu ya. Plus nanti ditambah dari yang lain gitu. Nah, deh, yang pertama minggu lalu rasanya saya sudah menginstruksikan untuk instalasi Visual Studio ya, studio yang community ya. Yang saya pakai ini adalah Visual Studio Community 2015 ya. Nah, tahun kemarin saya tuh install menggunakan laptop saya, notebook bukan laptop sih ya. Prosesornya dual core ya, RAM-nya 2 GB. Itu saya install Visual Studio Community 2013 dan itu berhasil dan berjalan ya. Memang yang community atau ini butuh kesabaran yang ekstra. Kenapa? Dia
online instalasinya ya. Nah, Pak, bisa nggak Pak diganti dengan apa namanya, Visual Studio Code? Ya monggo saja, silahkan ya. Nah, silahkan dengan catatan ya, tugas yang nanti diberikan atau praktikum pemodul itu bisa sama dengan yang kita lakukan kegiatannya gitu ya. Nah, ini tampilan awal dari Visual Studio-nya ya. Nah, oke, di beberapa yang lalu ya saya sudah membuat praktikum 1 dan praktikum 2 ya, saya akan coba klik ya. Nah, kita pengenalan sementara semuanya ada di modul ya, nanti bisa dicek ya. Eh, Nah, ini ya. Di sini adalah ada Solution Explorer, ada Toolbox, ada Server Explorer, ya ada output dan error list. Jika nanti ada error akan tampil di sini. Ya, ini menu bar ya. Nah, gitu ya. Nah, itu pengenalan di awal ya. Menu bar, toolbar. Nah, toolbar itu daftar tool ya, menggunakan dan perintah yang apa namanya, yang sering digunakan. Nah, ya. Kemudian toolbox, data control ya. Nah, kemudian Solution Explorer untuk mulai file dan project, form design untuk tampilan ya. Properties digunakan untuk mengedit properti dari form kontrol sedang diedit ya. Kemudian error list untuk menaikkan pesan error. Nah, di sini contoh uh, yang udah saya buat ya. Nah, di sini contoh ya, ini praktikum 1 dan 2 ya. Nah, di sini ada form design ya, ini toolbox ya. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cari satu persatu, bisa searching. Misal di sini adalah label gitu ya. Nah, ataupun pointer dan sebagainya. Banyak sekali uh, toolbox yang di sini. Nah, di sini contoh ya, ini ada sebuah label ya, yang mana label ini nantinya kita ketikkan di codingnya akan tampil sebuah kalimat atau kata yang nantinya akan tampil pada saat di running. Nah, di sini kita klik label, di sini ada properties. Nah, properti ini mengedit properti dari label atau form. Nah, teks ini adalah isi dari penamaan ini nantinya kalau digunakan bisa istilahnya nama, input nama, gitu ya. Nah, kemudian di dalam ini juga yang biasanya dirubah itu adalah name-nya. Name-nya ini adalah nilai value dari ini. Kalau defaultnya adalah biasanya label 1, label 2, label 3 dan seterusnya sampai banyak gitu ya. Berapa yang dibutuhkan pada desain yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sini sebaiknya digunakan adalah unik. Kenapa unik? Supaya kita mudah mengingat. Oh, di form. Contoh ya di sini form ya. Name-nya form utama ya. Contoh, di form utama ini ada label teks gitu ya. Ada label penamaan gitu ya. Nah, nanti di form kedua dikasih nama misalkan form input. Nah, misal gitu ya. Supaya kita mudah mengoding. Sebenarnya penamaan itu bebas ya. Supaya ini nanti mendeteksi identik dengan objek yang nanti kita lakukan pengkodean ya. Nah, ini name-nya saya kasih nama form utama gitu ya. Nah, untuk mengkodingnya di mana Pak? Nah, untuk mengkodingnya ya ini file projectnya ya, yang solution osborne file projectnya form 1 ya, di sini masih form 1. Ini pun bisa kita edit. Kenapa kita bisa edit? Supaya nantinya kita nggak bingung, ini form 1 untuk apa gitu, form 1.vb, form 1 untuk apa gitu ya.
atau the next saja ya. Nah sekarang kita lakukan pengkodean ya, yang mana kita double klik atau tekan F7 sama saja ya. Nah di sini misal ini saya komen dulu ya, komennya. Nah ini saya komentar dulu ya, komentarnya tanda kutip satu aja ya. Nah contoh ya, nah di sini mi itu adalah berarti dia memanggil dirinya sendiri ya. LBL text name tadi, label teksnya tadi, dot text sebagai teks itu kita kasih string, yaitu belajar pemrograman basic praktikum 1 gitu ya. Nah kita play ya, playnya itu klik start sini atau tekan tombol F5 ya. F5 dia memanggil dirinya sendiri ya. LBL text name tadi, label teksnya tadi, dot text sebagai teks itu kita kasih string, yaitu belajar pemrograman. Oke, yang hadir baru 15 gitu ya. Ya, yang hadir baru 15 ya. Playnya itu klik start sini atau tekan tombol F5 ya. Yang lainnya ditunggu nanti di backup absensinya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini codingannya ya, tadi nama awalnya adalah sebelum di running ada penamaan. Nah, setelah dijalankan akan berubah menjadi belajar pemrograman basic praktikum 1 gitu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, di sini ini kan masih ada praktikum 1 2. Kita juga bisa mengubah ini melalui codingan. Nah, contohnya di sini ya. Contoh mi.text sama dengan praktikum 1. Mi itu form, manggil form itu sendiri. Dia sebagai teks ya. Nah, kemudian akan kita tuliskan praktikum 1 ya. Kita klik sekali ya. Nah, akan berubah praktikum 1. Padahal di desainnya adalah praktikum 1 dan 2 ya. Saya ubah di sini, saya jalankan akan berubah praktikum 1. Perhatikan. Ada perubahan ya. Oke. Nah, itu pengenalan sementara di modul pertama. Nah, sekarang kita masuk di modul yang kedua, saya open project. Padahal di desainnya adalah praktikum 1 dan 2 ya. Saya open project. Perubahan ya. Sekarang kita masuk di modul yang kedua, saya project. Oke, praktikum 2 ya, saya buka. Nah, sambil menunggu kita lihat di modul 2. Nah, di sini form dan object control ya. Nah, di sini form ini media interaksi antar pengguna dengan aplikasi yang dibuat. Berarti antar user nantinya ya dengan aplikasi reaksi yang akan mau dijadikan objek nantinya ya. Form dan objek ini bisa dikatakan ya wadah penampung objek kontrol yang digunakan. Form juga dikatakan objek karena dia memberikan reaksi saat menemui suatu kejadian. Nah, form ini dibagi menjadi dua, form dinamis dan statis. Yang dinamis berarti dia dapat dimanipulasi ya atau diubah ya, serta disisipi objek kontrol, yaitu perintah-perintah yang akan dibuat, contoh Windows Form, konsol ya, web ASP.NET, Smash Device, database. Nah, itu form dinamis. Nah, statis itu adalah form pesan ya, berarti tidak dapat dimanipulasi ya, berarti form pesan input box. Nah, itu form statis ya. Nah, kita lihat objek kontrol yang pertama ya, label, text box, button. Nah, checkbox, di button. Nah,
kita lihat tema dan date. Nah, di sini ya, di sini bisa kita cek di sini ya. Nah, date, nah tema ada gitu ya. Kemudian radio button ada, cepat ya, cek box. Nah, itu ada ya. Kemudian text box. Nih ada text box nih ya. Nah, kemudian tadi label ya. Kemudian apalagi tadi itu label combo box, list box. Nah, combo box. Nah, ini combo box ya. List box, ini list box ya. Nah, kemudian eh, button, button combo ya. Nah, ini button ya. Nah, di praktikumnya kita akan melakukan, nah di sini ada sebuah checkbook dan ada button yang mana tulisan checkbook dan ada button ini kita lakukan stack out, underline, italic, bold italic gitu ya. Nah, di sini sudah disiapkan ya. Di sini praktikum 2 checkbook dan ada button ya. Nah, buat nanti seperti ini ya. Nah ya, nah, seperti ini. Ini label ya, kita lihat teksnya ada ini teks. Kemudian eh, name-nya saya kasih di sini adalah label font ya. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini ini teksnya efek ya. Yang ini ada namanya group box ya. Group box ini saya di sini tuliskan namanya GB effect ya. Di sini saya tuliskan ini teksnya font style. Ini adalah namanya saya kasih nama GBFS ya, font style. Nah, ini adalah checkbox ya, checkbox. Nah, ini ya, strike out teksnya ya. Name-nya saya kasih nama CBSO, strike out. Di sini saya kasih nama checkbox, checkbox underline gitu ya. Nah, kemudian ini radio button AMB reguler, di sini AMB italic, di sini saya kasih nama AMB word, kemudian AMB word italic ya, yang mana yang ini adalah sebagai teksnya menyesuaikan ya. Nah, itu oke. Sekarang sebelum lihat codingannya kita coba jalankan dulu ya. Nah, kita running, perhatikan kalau saya klik sini ada perubahan ya. Kemudian saya ini delete ya. Ini oke. Nah, kalau ini lagu seperti biasa font stylenya ya, italic, ini bold, tebal, bold italic, tebal nih ya. Nah, ya, nah itu hasilnya nanti. Kan kita lihat ya. Yang pertama di style. Nah, di sini nih akan effortnya check ya, check out. Nah, di sini label font tadi yang ditanya jadi titik font. Nah, sama dengan new font Microsoft, dia fontnya adalah Microsoft Sans Serif ya. Kemudian label font size-nya, label font style-nya ya, mengikuti dengan soalnya adalah XO-nya adalah font style out gitu ya. Kemudian dan selanjutnya kalau di double yang underline, kemudian yang font style-nya sama regular, italic, bold, dan font style italic di sini. Nah, itu ya. Nah, itu codingan sederhananya ya dari yang kedua ini. Oke. Nah, itu kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Strike out, underline, kalau kita italic, tebal. Nah, mengikuti SO atau ya. Nah, di sini tuh. Oke. Ini hasilnya. Nah, itu pertemuan yang kedua ya.
Jelaskan lagi aja. Kali coba. Nah, ini kita SO atau ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sini. Oke. Itu nomor kedua ya. Sampai 2013. Oke, jumlah di kelas ini ada 29 ya. Kalau yang saya cek ini yang mengikuti perkuliahan hari ini baru 19 ya. Yang lainnya gimana nanti ya mohon ya mengulang tugas sebagai kehadiran. Oke, itu hari ini materinya. Ada yang tanyakan bisa di chat box ya. Enggak, saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan. Lainnya gimana nanti ya mohon ya mengulang tugas sebagai kehadiran. Oke, itu ini materinya. Ada chat box ya. Enggak, saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, saya rasa paham semua ya. Nah, nanti modulnya ya bisa saya berikan ke koordinator kelas nanti ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi ya, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Teman-teman upload tugasnya ya. Upload tugasnya itu nanti ya di tugas pertemuan, tugas chat pertemuan ya. Tema 1 sampai UTS ya, upload di sini ya. Modul, blog dan video ya. Blog dan video itu linknya saja. Nah, yang diupload di sini ya tiap pertemuan gitu ya. Jadi nggak perlu mengupload di teori atau praktikum sini ya. Upload di sini saja, satu aja ya, satu kantong saja. Dan nggak usah banyak-banyak supaya saya mudah mengkoreksinya. Oke, itu penjelasan dari saya. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.